tentang pemaafan koruptor itu sangat menyakiti hati rakyat. Bagaimanapun koruptor itu adalah penjahat besar yang sangat menindas dan merampas kesejahteraan rakyat. Justru tidak mendorong semangat undang-undang perampasan aset. Iya. Daripada dia memaafkan dengan mengambil aset para koruptor. Mestinya dengan undang-undang itu nggak perlu meminta maaf dengan koruptor. Kita udah bisa kok ngambil merampas aset-asetnya. Nggak usah maafin koruptor ya. Mereka memberikan ancaman. Kalau minggu-minggu ini, kalau bulan-bulan ini tidak ada yang tobat, sorry ya. Selamat siang Sobat Lampung Pos, jumpa lagi dalam program podcast Bedah Tajuk Lampung Pos. Bersama saya Abdul Ghafur. Saya Sri Agustina. Saya Mustaan Basran. Sobat Lampung Pos, pada Bedah Tajuk kali ini kita akan membahas isu yang sedang hangat, sedang panas, menjadi perhatian banyak pihak. Apalagi kalau bukan statement Presiden Prabowo ketika menghadiri pertemuan di Mesir ya, di Kairo, di mana Presiden menyatakan bahwa akan memaafkan para koruptor, andai kata bisa mengembalikan uang yang dikorupsi. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang diskusi podcast Bedah Tajuk kita kali ini, terlebih dahulu kita ikuti video editorial berikut ini. Berantas korupsi tanpa maaf. Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan pelajar Indonesia di Kairo, Mesir, 18 Desember lalu, mewacanakan untuk memberi maaf koruptor dengan syarat mereka mengembalikan kerugian negara. Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menjelaskan kebijakan ini demi memberi dampak ekonomi dari sisi anggaran negara, bukan semata-mata penegakan hukum. Wacana itu wajar mendapat penolakan keras. Korupsi adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime, yang tidak hanya merugikan negara secara langsung, tetapi juga merugikan rakyat secara tidak langsung. Dampak korupsi meluas ke sektor-sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, mengakibatkan kualitas hidup masyarakat terus merosot. Oleh karena itu, korupsi harus berantas tanpa kompromi, tanpa iming-iming maaf dan penghapusan hukuman. Memberi maaf koruptor dengan dalih pengembalian kerugian negara menciptakan presiden buruk. Korupsi bukanlah tindak kejahatan biasa, melainkan hasil dari keserakahan dan kelicikan para pelaku yang sudah memiliki privilege kekayaan dan kekuasaan. Memberikan peluang pengampunan hanya memperlemah sistem hukum dan menghilangkan efek jera. Dengan konsep seperti ini, para pelaku korupsi akan menghitung risiko dengan mudah. Kalau terungkap, cukup kembalikan. Maka, tidak ada lagi rasa takut atau bersalah yang justru membuka jalan lebih lebar praktek korupsi di masa depan. Usulan pengampunan bagi para koruptor itu jelas bertentangan dengan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tipikor yang menyatakan pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku. Pengembalian tersebut hanya bisa dijadikan salah satu pertimbangan untuk meringankan hukuman oleh hakim, bukan membebaskan pelaku sepenuhnya. Konteks pemidanaan dalam kasus korupsi adalah untuk menciptakan efek jera dan pencegahan, bukan sekadar meningkatkan pendapatan negara melalui pengembalian dana. Berdasarkan data Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kerugian negara akibat korupsi pada 2022 mencapai 48,7 triliun rupiah. Sementara hanya 3,8 triliun rupiah yang berhasil dikembalikan melalui denda atau pidana pengganti. Data itu semestinya tidak menjadi alasan sebaiknya koruptor dimaafkan, asalkan uang negara makin banyak kembali. Justru angka ini menunjukkan negara belum memiliki daya dan upaya lebih kuat untuk memberantas korupsi dan memulihkan kerugian negara yang diakibatkan oleh para penyamun uang rakyat. Karena itu, pemerintah dan DPR sebaiknya lebih fokus merealisasikan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai upaya konkret memerangi korupsi. Undang-undang ini penting untuk memberikan landasan hukum yang jelas dalam menyita seluruh hasil kejahatan korupsi, baik yang terdeteksi maupun yang disembunyikan, sehingga kerugian negara dapat dipulihkan secara maksimal. Dengan perampasan aset yang efektif, negara tidak hanya mendapatkan kembali haknya, tetapi juga memberikan sinyal tegas tindak pidana korupsi
tidak akan memberikan keuntungan sedikit pun bagi para pelakunya. Selain itu, pemerintah juga harus memperkuat institusi penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, menciptakan sistem pengawasan yang lebih transparan dan menindak tegas koruptor tanpa pandang bulu. Hukuman berat yang disertai perampasan aset harus menjadi jalan utama untuk memberikan efek jera sekaligus memulihkan kerugian negara secara optimal. Penguatan regulasi perpajakan dengan skema progresif kepada para taipan seperti yang diterapkan di banyak negara maju juga dapat menjadi alternatif solusi meningkatkan pendapatan negara tanpa merusak keadilan hukum. Indonesia tidak boleh bertoleransi terhadap korupsi, apalagi memberikan maaf kepada para pelaku. Jika korupsi dibiarkan dengan pendekatan lunak seperti ini, integritas hukum akan terkikis. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan habis dan cita-cita menciptakan pemerintahan bersih hanya akan menjadi gumpalan awan tipis. Kita berharap pemerintah saat ini tetap berdiri teguh pada prinsip berantas korupsi tanpa kompromi demi keadilan, kesejahteraan, dan masa depan bangsa. Baik, kita mulai diskusi podcast bedah tajuk kita kali ini dengan terlebih dahulu mengutip beberapa pernyataan ya berbagai pihak terkait apa yang dilontarkan oleh Presiden Prabowo. Saya mulai dari Profesor Mahfud MD ya, yang lumayan intens mengomentari setiap pernyataan-pernyataan Presiden Prabowo. Kadang-kadang mendukung, tapi kadang-kadang juga beliau mengingatkan, seperti dengan pernyataan Presiden Prabowo di Mesir kemarin ya. Menurut Profesor Mahfud, jika mengacu kepada aturan hukum yang berlaku sekarang saat ini, artinya kalau aturan hukum tidak dirubah, maka memberi maaf koruptor itu tidak boleh. Itu kata Prof. Mahfud. Bahkan melanggar pasal tertentu menurut KUHP, karena itu sama saja ambil bagian ya. Turut serta ya kan. Mendiamkan, seperti itulah kira-kira, termasuk memaafkan ya kan, memaklumi ya, itu tidak boleh, dan itu bisa diancam pidana KUHP. Dan pengamat hukum lainnya, Savitri, ini mungkin yang kenal Dirty Vote juga menyatakan hal demikian. Menurut Undang-Undang Tipikor yang berlaku saat ini, tidak ada sama sekali pasal yang menjelaskan tentang memaafkan. Betul. Kalau toh koruptor korporatif mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh negara akibat perbuatannya, itu hanya menjadi salah satu faktor pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman yang akan diberikan. Nah, itu dari Profesor Mahfud. Mbak Cici mau mengutip siapa? Ini ada peneliti ya, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi dari UGM. Pak Jainur Rohman ya. Pukat. Iya, Pukat. Mereka melihat apa yang diwacanakan, ini baru wacana ya, dari Pak Presiden Prabowo Subianto itu tentang pemaafan koruptor itu sangat menyakiti hati rakyat. Bagaimanapun koruptor itu adalah penjahat besar yang sangat menindas dan merampas kesejahteraan rakyat. Jadi benar lah ya, sudahlah mereka merampas rakyat, kemudian dimaafkan, ini sangat-sangat sakit kan bagi rakyat. Dan ini juga di dalam Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 20 tahun 2021 ya, itu disebutkan sebenarnya bahwa pengembalian uang, ini kan pengennya sih kalau Pak Presiden yang penting uangnya kembali. Pengembalian uang negara yang dirampas itu tidak serta-merta membatalkan pidana. Artinya pidana tetap jalan. Betul. Kalau memang ini berlaku berarti menabraklah undang-undang tersebut. Gitu kan Bang An? Gimana? Tapi ya kita jangan underestimate ya, dengan apa nih yang mau dikutip Bang An? Siapa nih? Ini ada sekjen dari PKN ya. Nah, namanya Sri Mulyono. Kebetulan kebetulan ya, satu mirip dengan Menteri Keuangan, yang satu lagi dengan Mulyono, tetap dengan sebutan dari presiden kita terdahulu gitu. Nah, jadi menurut dia adalah
memaafkan koruptor itu menjadi gebrakan baru. Mungkin ada cara baru untuk memberantas koruptor ini gitu loh. Bisa jadi karena kalau memang kalau itu memang tujuannya mulia dari presiden, apa namanya ya nggak salah juga untuk dilihat dulu nih bagaimana ini. Tapi memang dia juga mengatakan bahwa jangan sampai ini menjadi lahan baru para calo-calo yang bermain untuk membebas koruptor itu. Ini jadi mainan baru. Kemudian mereka menjadi maklar kasus dari beberapa kasus korupsi gitu ya. Memang sih gitu. Memang memaafkan itu maksud presiden kita nggak tahu apakah memaafkan itu membebaskan hukuman atau tidak. Sementara yang dijerat oleh undang-undang korupsi itu adalah bukan hanya mengembalikan kerugian, tapi ada denda di situ. Denda dan pidana Nah itu pastinya, apakah memang kerugiannya yang hanya dipulangkan, apakah termasuk dendanya, apakah dia bisa membayar pidananya diganti dengan denda. Nah gitu kan ya, misalnya 5 tahun dengan 1 miliar. Kan gitu. Kalau memang mau mengumpulkan dana ya, donasi untuk donasi untuk untuk pembangunan IKN lah atau apa gitu. Ya mungkin ya, tapi itu kita harus lihat bahwa ini adalah gebrakan baru yang niatnya mungkin baik. Iya, niat baik itu juga memang sebenarnya sudah diungkapkan juga ya, ditambahkan oleh Menteri HAM Yusril Iza Mahendra yang mengatakan ini tidak semata-mata soal pemberantasan korupsi dari sisi hukum, tapi ini juga ada motif untuk dampak terhadap ekonomi, terutama keuangan negara. Apalah artinya banyak koruptor yang berhasil ditangkap, ya kan, dihukum, tetapi negara tidak mendapatkan apa-apa atau negara hanya sedikit mendapatkan. Memang kalau kita lihat berdasarkan riset dari Universitas Indonesia, jadi angka korupsi itu kan kalau di total itu sampai 283 triliun kalau dilihat dari angka 2012 sampai 2022 gitu. Namun pengembaliannya sangat rendah. Ambil contoh aja di timeline tahun 2022 di mana korupsi itu nilainya kalau berdasarkan perhitungan dari kasus-kasus korupsi yang dikumpulkan itu sampai 48 triliun. Tapi duit yang bisa dikembalikan itu hanya 3,8 di bawah 10% triliun. ya? Iya, di bawah 10%. Jadi pencapaiannya sangat rendah sekali. Tapi kan tidak semata dengan kebijakan ini justru tantangan bagi para aparat penegak hukum. Tapi kita harus melihat persoalan korupsi itu adalah persoalan pidana. Betul. Bahkan itu persoalan extraordinary crime. Luar biasa. Sementara persoalan anggaran, persoalan ekonomi itu sesuatu yang berbeda terpisah. dong. Jadi jangan dicampur adukan baurkan antara ekonomi dan persoalan hukum. Ini yang dikritisi oleh banyak pihak dan kita setuju dengan pendapat seperti itu. Ini tidak boleh dicampur adukan dan tidak bisa menjadikan sebuah alasan. Bahkan kita harus berpikir sebaliknya. Kalau misalnya daya atau kemampuan aparat penegak hukum kita itu masih lemah, ya kan? Dari 48 cuma kembali 30%. Artinya mereka ini harus dipersenjatai, harus diperkuat. Betul. Salah satunya dengan segera merealisasikan undang-undang perampasan aset. Iya. Iya, itu berarti kan gini ya, kemampuan para mereka yang melakukan pengusutan ya, penyidikan dan untuk merampas istilahnya menyita aset para koruptor itu kan tidak maksimal. Ini yang memang harus diperbaiki karena kita lihat ya kondisi real yang ada. Seorang koruptor itu berapa tahun dia di penjara? Paling hanya 1 tahun, 2 tahun, paling 5 tahun ya. Dan itu pun sudah dapat potongan, remisi. Nah, setelah mereka bebas, mereka bergelimpangan lagi. Ini kenyataan yang ada. Artinya bahwa pengusutan harta yang dirampas itu tidak maksimal dilakukan, sehingga mereka bisa saja kan hasil korupsi dialihkan ke siapa dan itu tidak terlacak. Harusnya bisa melacak ini. Ini sebenarnya kan
kontraproduktif atau berseberangan dengan pernyataan Presiden Prabowo sendiri ya. Ketika setelah memenangkan Pilpres bulan Maret, kalau tidak salah, dia punya tekad untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya dan tidak mau berkompromi. Nah, ya, tapi 20 muncul ingat, pernyataan seperti ini nih, Kero. Mungkin Bang Aan punya analisa, kenapa Presiden Prabowo tiba-tiba mengeluarkan statement yang seperti ini? Ada Butuh duit banyak kan atau seperti apa? Jadi kemungkinan memang negara kita ini kan memang masih sangat kekurangan ya, Masih kekurangan defisit. dana ya, defisit Iya. benar gitu ya. Itu mungkin salah satunya gitu. Jadi memang bagaimana caranya untuk mengumpulkan membuka donasi, membuka donasi bagi para koruptor untuk mendonasikan uang korupsinya ke negara. Tapi Ya, memang mana mungkin tanda kutip ya, lah. bukan Iya. masalah ini ya. Tapi memang yang jadi pertanyaan adalah apakah isu ini digulirkan? Gitu. Presiden menggulirkan ini. Mengapa presiden tidak justru tidak mendorong semangat undang-undang perampasan aset Iya. Itu daripada dia memaafkan dengan mengambil aset para koruptor? Mestinya dengan undang-undang itu nggak perlu meminta maaf dengan koruptor. Iya. Kita udah bisa kok merampas Nggak usah aset-asetnya maafin gitu. koruptor ya. Mereka Itu sudah kan mengambil. betul, saya setuju dengan Bang Aan. Itu kan seolah-olah kita itu sudah menyerah. Sudah Iya. tidak bisa punya kemampuan lagi untuk balikin menarik aja, gitu. uang yang sudah dicuri oleh para maling ini. Iya, benar. Jadi ya sudah deh, Balikin lah. balikin kata. aja, nanti gue maafin gitu kan. Iya betul. Kesannya Tapi kan ini jadi seperti itu. Menjadi ladang atau surga bagi koruptor-koruptor baru. Betul. Itu permasalahannya Betul, dengan ada pemaafan ini. Kita bisa lihat beberapa negara tetangga lain. Makin Bagaimana seorang koruptor itu sampai dihukum mati. Ada 5 negara loh yang melakukan itu ya. Betul. Jadi bukan pemaafan, Benar. dihukum mati koruptor. Pertama Tiongkok. Cina, ya. Betul. Kemudian tetangga Korea kita, Utara. Korea Utara, Nah, Vietnam, Vietnam. Thailand, dan Betul. Iran. Kenapa kita tidak berkaca kepada mereka gitu? Tiongkok misalnya, itu luar biasa ya mereka bagaimana mengeksekusi seorang koruptor, karena koruptor padahal mereka asasnya adalah komunis. Ya. Nah, apalagi kita yang demokrasi segala macam, ini yang bisa dicontoh lah ya. Bagaimana penegakan seorang koruptor itu jangan dimaafkan. Iya. Itu. Harapan publik kan selama ini hukum sekeras-kerasnya supaya Iya. bisa memunculkan efek Efek jerah. jerah. Betul. Gitu kan. Kalau tidak hukuman mati ya dimiskinkan. Iya. Ini sudah tidak dimiskinkan, Tidak jadi juga rampas dihukum lah. mati. Gitu. Tapi ini tiga-tiganya tidak dipenuhi, malah ada statement untuk memaafkan. Memaafkan. Tapi kalau kita kutip pernyataan presiden secara utuh, sebenarnya bisa juga dipandangnya logika terbalik. Kan presiden bilang begini, minggu-minggu ini, bulan-bulan ini saya akan memberikan kesempatan kepada para koruptor untuk bertobat, mengembalikan dan akan saya maafkan. Ya, saya sih berharap lewat minggu ini, lewat bulan ini sudah tidak ada maaf ada lagi lagi. bagimu. Iya. Koruptor, sorry ya. Nah, harapannya sih begitu ya. Koruptor, sorry ya. Gitu. Tapi ya itulah namanya maaf itu bukan untuk kesalahan yang merugikan orang banyak gitu ya. Sebenarnya maaf itu kalau maaf. Iya. Kalau Personal ya, pribadi ya. Kalau maaf itu ya pribadi. Iya. Presiden memaafkan koruptor karena dia misalnya mengkorupsi uangnya. Misalnya ya. Uangnya pribadi Uangnya gitu. pribadi. Cuman kalau dia Uang rakyat? mencuri uang sekian ratus juta penduduk, 240 juta ya. nah, itu dia harus meminta maaf ke satu-satu dari penduduk se-Indonesia gitu. Kalau memang maaf gitu ya. Tapi ya itulah namanya korupsi, memang tidak ada maaf sebenarnya. Tidak ada maaf. Ya itu sorry ya. Mestinya gitu, semangat sorry ya untuk koruptor. Sorry ya untuk koruptor ya. Jangan Iya, sampai betul. kita melemah. Karena memang ya itu tadi artinya kalau semakin kita melemah, nah itulah akhirnya banyak terjadi. Misalnya nih ada koruptor nih dihukum, bagaimana misalnya dia mengeluh akhir pada saat jalan persidangan, bagaimana dia mengeluh tanahnya katanya hasil warisan atau hasil apa, ternyata diambil oleh negara segala macam. Itu dia mengeluarkan pembelaan yang Iya. untuk menyentuh gitu ya. Padahal jangan terpengaruh tuh aparat hukum gitu loh. Betul. Ya, dari segi sekian banyak yang dikorupsi,
itu kan banyak cara untuk melakukan pencucian uang ya, Betul, supaya nggak betul. ketahuan, dikasihlah ke orang lain, Iya. diberikan ini. Nah inilah yang harusnya para perampas aset ya, Betul. untuk para koruptor ini lebih jeli lagi dan jangan melemah dengan Nah, kata-kata seperti pembelaan diri itu. Iya. Sebaiknya memang dalam situasi seperti saat ini, ya fakta membuktikan Betul. angka tidak bisa lari dari kenyataan. Betul. Iya. Bahwa dari kasus-kasus korupsi yang berhasil kita ungkap itu sedikit sekali negara bisa mengambil balik, gitu. Jadi perspektifnya adalah kita harus menguatkan upaya ambil balik itu, termasuk dalam ya upaya-upaya melakukan perampasan aset yang dikuasai oleh koruptor, mengambil hak orang banyak yang Iya. sudah mereka curi, gitu, dengan perampasan aset itu tadi. Dan tidak boleh ada semacam kompromi, Iya. negosiasi Iya. atau ya permisif, karena kalau ada maaf, ya orang justru akan semakin Makin luas lah mau ringan melakukan untuk melakukan korupsi. korupsi, gitu loh. Nanti saya dimaafkan Karena kok. ujungnya sudah jelas. Kalau saya ketahuan, minta maaf. saya kembalikan. Tapi optimisme kita bukan seperti itu ya untuk pernyataan presiden ini ya. Artinya kan gini ya. Jadi mudah-mudahan itu tadi ini jadi pemicu ya. Jadi begitu seminggu ini tidak ada yang minta maaf, gitu ya. Minggu keduanya, kemudian sorry didorong undang-undang perampasan aset ini. Iya, betul. Asetnya dirampas tidak ada maaf, kan seperti itu kan ya. Oke lah seminggu ini siapa tuh yang mendaftar, tapi adakah koruptor yang mau? Ya nggak mau lah, malu loh. Iya, lah, karena istilahnya. begini ya, koruptor itu kan muncul dari bukan watak nekat loh. Bukan Iya. watak kepepet. Ada kesempatan. Beda sama orang, mohon maaf ya, mungkin Mencuri. mencopet, mencuri dan Iya. lain sebagainya. Itu kan Karena karena kepepet, ya. kepepet, karena kondisi dan lain sebagainya. Betul. Kalau koruptor ini kan rata-rata mereka orang berpenghasilan, ya kan, kaya, punya kekuasaan, punya berbagai macam kelebihan. Dan kelebihan itu ternyata tidak mencukupkan mereka. Iya. Artinya kan mereka ini adalah orang-orang yang Tamak, kemaruk, rakus. orang-orang yang tamak dan tidak mungkin punya mentalitas rugi, Iya. gitu, termasuk mengembalikan. Bahkan sudah ketahuan pun mereka akan bersiasat, berupaya supaya ya mungkin yang bisa itu tadi ditarik oleh negara ya nggak banyak gitu, sehingga dia masih untung banyak. Bahkan kalau perlu dia mengaku korupsi, dihukum nggak apa-apa. Yang jelas yang penting Aman hasil duitnya. korupsinya aman gitu. Tetap untung 7 turunan. Betul. Seperti itu. Artinya saya pesimis lah kalau misalnya satu memang dikasih kesempatan terus ada koruptor yang minta maaf dan serta-merta secara sukarela mengembalikan keuangan negara, kerugian negara secara utuh, secara penuh. Dan ngaku gitu ya, Pak, maaf Pak, Iya. saya koruptor, saya minta maaf. Jadi ini uang saya sekali kembalikan. lagi berharap Presiden Prabowo ini sebenarnya sedang melakukan ancaman, memberikan ancaman. Kalau minggu-minggu ini, kalau bulan-bulan ini tidak ada yang tobat, sorry ya. Tapi kalau ini benar-benar benar-benar direalisasikan, bahkan disambut baik dengan DPR untuk merumuskan Perampasan aset itu ya. undang-undang yang bisa memungkinkan pemaafkan ini, wah ini Jangan sebuah kemunduran dalam Iya. perang kita Melawan berantas korupsi, indeks korupsi, anti korupsi, ya kan? Iya. Iya. Indonesia dari tahun ke tahun Melorot itu terus terus. melorot, dan kalau ini sampai digolkan artinya 2024 sudah melorot, 2025 hanya dengan keluarnya aturan ini saya yakin itu akan Jeblok semakin banget. meruntuhkan indeks Iya. korupsi di Indonesia. Tapi mudah-mudahan memang semangatnya semangatnya harus tetap kita perjuangkan undang-undang perampasan aset, bukan memaafkan koruptor. Iya. Undang-undangnya. Yang pasti koruptor itu sudah menyakiti hati rakyat. Bagaimana rakyat mau memaafkan, ya kan? Apalagi memberi maaf mereka yang sudah merampas kesejahteraan. Sudahlah rakyat itu membayar pajak tapi dirampas. Nah inilah mudah-mudahan jangan sampai ada kata pemaafan bagi para koruptor lah. Oke, baik Sobat Lampung Pos, demikian podcast Bedah Tajuk Lampung Pos tentang wacana memberikan maaf kepada para koruptor.
Sobat Lampung Pos tentu punya pendapat pribadi, punya opini pribadi tentang tema tajuk kita kali ini. Silakan tuliskan opini dan pendapat Anda tentang diskusi kita pada hari ini. Sebelum saya akhiri, jangan lupa subscribe channel Lampung Pos Update dengan membunyikan lonceng agar informasi terkini tetap terupdate kepada Anda. Jangan lupa like and berikan komentar di bawah video ini sesuai dengan apa pendapat para pemirsa sekalian. Sampai jumpa dalam podcast bedah tajuk Lampung Pos berikutnya.